Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok dengan judul Analisis Kritis, Fast Track Legislation, Omnibus Law, dan Hilangnya Meaningful Participation. Mengkaji kebijakan percepatan investasi dalam perspektif teori demokrasi dan kebijakan publik. Dengan saya Reza Ditya Wardana dan rekan saya. Windy Kusuma Atmaja. Dan saya Muhammad Sabturrahman. Saya Tri Adelia Bintang Maharani. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Apa itu fast track legislation? Proses pembuatan undang-undang yang dipercepat memotong tahapan konvensional demi mencapai efisiensi waktu. Yang kedua, konteks isu Omnibus Law digunakan untuk merampingkan regulasi guna mempercepat laju investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, problematika atas nama percepatan investasi, proses penyusunan peraturan seringkali tertutup, terburu-buru, dan mengesampingkan keterlibatan masyarakat luas. Yang di slide kedua ada hilangnya meaningful participation. Konsep meaningful dalam negeri demokrasi publik memiliki 3 hak mendasar dalam pembuatan undang-undang. Yang pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya. Yang kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kejelasan atau jawaban atas pendapatan yang diberikan. Realita pada isu itu keterbatasan waktu dan akses draft. Peraturan pembuat ketiga hak publik di atas tidak terpenuhi secara substansional. Baik, pendekatan 1 teori demokrasi deliberatif atau Jürgen Habermas. Untuk asumsi teori, keputusan politik atau undang-undang baru memiliki legitimasi yang kuat jika dihasilkan melalui diskursus perdebatan rasional yang melibatkan masyarakat luas. Analisis isunya, proses fast track mematikan ruang musyawarah. Masyarakat dipaksa menerima kebijakan tanpa diberi waktu yang cukup untuk menelaah ribuan pasal. Nah, kesimpulannya, secara deliberatif, proses ini cacat hukum dan menurunkan kualitas demokrasi karena hukum dibuat berdasarkan kalkulasi efisiensi, bukan konsensus rasional warga negara. Lalu di slide selanjutnya, pendekatan 2 teori elit atau teori Thomas R. Thiel. Nah, asumsi teori kebijakan republik bukanlah presentasi dari keinginan masyarakat, melainkan cerminan dari kepentingan dan nilai-nilai elit yang berkuasa. Analis isunya, desain percepatan investasi dalam Omnibus Law menunjukkan keberpihakan negara pada elit ekonomi, investor, atau pemodal. Nah, partisipasi masyarakat, pekerja, aktivis lingkungan, dan masyarakat adat diabaikan agar agenda ekonomi elit tidak terhambat. Lalu kesimpulannya, hilangnya partisipasi bukan ketidaksengajaan, melainkan strategi desain agar preferensi elit dapat segera disahkan menjadi hukum positif. Nah, lalu di slide selanjutnya, pendekatan 3, tangga partisipasi publik. Ini teori dari seri Einstein. Nah, asumsi teorinya sendiri adalah partisipasi masyarakat memiliki tingkatan mulai dari manipulasi hingga warga memiliki kontrol penuh. Oke, maaf ya. Atau citizen control. Nah, analisis isu, jikapun ada keterlibatan publik dalam Omnibus Law, hal tersebut hanya jatuh pada level tokenisme, sekedar formalitas atau gugur kewajiban. Nah, pemerintah melakukan sosialisasi atau uji publik, namun masyarakat tidak punya kekuatan atau power untuk mengubah substansi pasal. Nah, jadi kesimpulannya adalah partisipasi yang terjadi bersifat semu atau ilusi, seolah-olah masyarakat dilibatkan padahal arah kebijakan sudah ditentukan dari awal. Kesimpulan, investasi versus demokrasi.
Pertumbuhan ekonomi dan kemudahan investasi adalah tujuan yang penting, namun pencapaiannya tidak boleh menabrak prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Dampak jangka panjangnya adalah mengorbankan meaningful participation beresiko melahirkan undang-undang yang resisten di masyarakat, memicu konflik sosial yang berkepanjangan, dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.